Gimana kah? Bilang tuntutan kah? Sehat kah? Pengadilan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM 077 garing JKT Tim garing EQ garing 10 2021 dalam perkara atas nama terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad melanggar pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan dan didengar keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Laura Ana Adeleni, saksi Amelia, saksi Sugeng Bintoro, saksi Wahyu Kuku Erlangga, saksi Teguh Ihwanul Ihsan AM DFT, saksi Dr. Pungki Dianitasari, kemudian juga didengar saksi-saksi adecat, yaitu saksi Yanaria, saksi Riri Sobirin, saksi Anissa Fitri, dan juga saksi Tony S, bahwa dalam persidangan juga didengar pendapat dari ahli, yaitu ahli Dr. Rizpan Jaluhu SH MHDTH, bahwa dalam persidangan juga telah didengar alat bukti surat berupa visum et repertum, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad, yang mana keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat tersebut dianggap telah dibacakan dan menjadi satu dalam surat tuntutan ini, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah tersebut telah diperoleh fakta-fakta persidangan yang akan kami uraikan bersamaan dengan pembahasan analisa yuridis sebagai berikut. Bahwa sebagaimana dakwaan tunggal, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor. 3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dan unsur keempat, dengan korban luka berat. Unsur setiap orang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa dalam persidangan telah dinyatakan identitas terdakwa secara lengkap dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh terdakwa, yaitu sebagai berikut. Nama lengkap Gaung Sabda Alam, tempat lahir Jayapura, umur tanggal lahir 21 tahun, tanggal 9 Juli 2000, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan atau kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Raffles Hill, T7 garing 17, Jatikarya, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan terakhir SMA. Bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, dan selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, dan selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan tanda-tanda pada diri terdakwa bahwa terdakwa tidak sehat akal pikirannya, dan terdakwa juga cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum, sehingga dengan demikian terdakwa adalah sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Namun apakah terdakwa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang telah memenuhi unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus didukung dengan terbuktinya rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan adanya hubungan perbuatan terdakwa tersebut dengan kesalahan atau kelalaian terdakwa, sehingga unsur-unsur yang lain dalam pasal ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Unsur kedua, unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin. Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Laura Ana Adeleni dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 kira pukul 03.00 WIB terdakwa mengemudikan satu unit mobil Toyota Altis warna hitam Nopal B 1092 KAD bersama saksi Laura Ana Adeleni dari Cafe Swill House di SCBD menuju ke Blok M untuk makan gultik. Selanjutnya sekira pukul 03.40 WIB selesai makan gultik, terdakwa kembali mengemudikan satu unit mobil Toyota Altis warna hitam Nopal B 1092 KAD bersama saksi Laura Ana Adeleni dari Blok M menuju ke Cibubur melalui Tol Jagorawi. Dan pada saat mengemudikan satu unit mobil Toyota Altis warna hitam Nopal B 1092 KAD, terdakwa dilengkapi dengan surat izin mengemudi, yaitu SIM A. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur ketiga, unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja,
melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Laura Anna Adelenyi, saksi Emelia, saksi Sugeng Bintoro, dan saksi Wahyu Kuku Erlangga, serta keterangan terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad diperoleh fakta sebagai berikut. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 03.00 terdakwa mengemudikan satu unit mobil Toyota Altis warna hitam Nopol B1092 KAD bersama saksi Laura Anna Adelenyi dari Cafe Swill House di SCBD menuju ke Blok M untuk makan gultik. Selanjutnya sekira pukul 03.40 WIB selesai makan gultik, terdakwa kembali mengemudikan satu unit mobil Toyota Altis warna hitam Nopol B1092 KAD bersama saksi Laura Anna Adelenyi dari Blok M menuju ke Cibubur melalui tol Jagorawi. Dengan posisi saksi Laura Anna Adelenyi duduk dalam keadaan tertidur di sebelah kiri terdakwa dan badannya terikat oleh sabuk pengaman mobil yang dikemudikan terdakwa. Bahwa sebelum mengemudikan satu unit mobil Toyota Altis warna hitam Nopol B1092 KAD bersama saksi Laura Anna Adelenyi, terdakwa dan saksi Laura Anna Adelenyi makan malam dan minum minuman beralkohol jenis gin tonic di Cafe Swill House SCBD bersama dengan teman-temannya, yang mana terdakwa minum minuman beralkohol jenis gin tonic tersebut antara 2-3 gelas dan saksi Laura Anna Adelenyi minum minuman beralkohol jenis gin tonic tersebut sebanyak 2 gelas. Selain itu, sejak bangun tidur dari sekitar pukul 10 WIB sampai dengan pukul 03.40 WIB terdakwa belum istirahat. Bahwa saat terdakwa mengemudikan satu unit mobil Toyota Altis warna hitam Nopol B1092 KAD bersama saksi Laura Anna Adelenyi melintas di jalan tol Jagorawi dengan kecepatan sekitar 80-90 km per jam di lajur ketiga dari kanan. Lalu sekira pukul 04.40 WIB saat melintas di KM 10 tol Jagorawi di wilayah Jakarta Timur, terdakwa tersenyak sesaat karena mengantuk dan dalam jarak kurang dari 5 meter. Tiba-tiba terdakwa melihat di depan mobil yang dikemudikannya ada satu unit mobil truk sedang berjalan, sehingga terdakwa kaget lalu berusaha menghindar ke kanan dan bermaksud mendahului mobil truk tersebut dari samping kanan tanpa mengurangi laju kecepatan mobilnya untuk mendapatkan jarak pandang yang aman, bebas tidak terhalang oleh objek apapun. Melainkan terdakwa langsung berpindah lajur dari lajur ketiga pindah ke lajur 2 tanpa memastikan jarak aman antara mobil yang dikemudikannya dengan kendaraan lain. Dan pada saat yang bersamaan dari arah belakang di sebelah kanan mobil yang dikemudikan terdakwa ada mobil Suzuki Swift. Karena panik, terdakwa bermaksud menginjak pedal rem, namun justru yang terinjak adalah pedal gas, sehingga karena jarak yang terlalu dekat antara mobil jenis sedan Toyota Altis Nopol B1092 KAD yang dikemudikan terdakwa dengan mobil Suzuki Swift menyebabkan mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak bodi belakang mobil Suzuki Swift dan terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil yang dikemudikannya sehingga mobil oleng ke kanan dan bodi mobil bagian depan sebelah kanan membentur pagar beton pengaman jalan tol yang mengakibatkan mobil yang dikemudikan terdakwa melintir ke kiri dengan posisi keempat ban tidak menapak aspal jalan dan ban depan kiri membentur kap depan kanan mobil Suzuki Swift hingga akhirnya mobil yang dikemudikan terdakwa terbalik dengan posisi keempat roda menghadap ke atas. Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saat itu cuaca cerah, lalu lintas lancar, tidak ramai kendaraan dan penerangan jalan cukup. Bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Yuspan Jaluhu SHMHDTH yang bertugas sebagai anggota Polri di Ditlantas Polda Metro Jaya diperoleh gambaran bahwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor, pengemudi tidak diperbolehkan dalam keadaan mabuk karena pengemudi harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Di samping itu, apabila pengemudi akan mendahului mobil lain, maka pengemudi harus memastikan jarak aman antara mobil yang dikemudikannya dengan mobil yang akan didahulunya maupun dengan mobil lain dan memiliki jarak pandang yang cukup dengan jalan mengurangi kecepatan mobil yang dikemudikannya. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, kami berpendapat terdakwa kurang berhati-hati dalam mengemudikan mobilnya sebab terdakwa tidak penuh konsentrasi dalam mengemudikan mobilnya akibat kelelahan dan pengaruh alkohol, sehingga yang seharusnya terdakwa melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan mobil yang dikemudikannya untuk mendapatkan jarak pandang yang aman, bebas tidak terhalang oleh objek apapun sebelum berpindah lajur dari lajur ketiga pindah ke lajur 2 untuk mendahului mobil yang ada di depannya. Akan tetapi tindakan itu tidak dilakukan oleh terdakwa selaku pengemudi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bahwa terdakwa sebagai pengemudi juga telah lalai akan tanggung jawabnya terhadap keselamatan penumpang mobil yang dikemudikannya.
Menurut ahli Dr. Yuspan Jahlu SHM HDTH, apabila penumpang tidak memakai sabuk pengaman atau memakai sabuk pengaman secara tidak sempurna, itu adalah pelanggaran dan itu seharusnya menjadi tanggung jawab pengemudi untuk mengingatkan pengemudi bertanggung jawab penuh terhadap kendaraan dan penumpang yang dibawanya. Berdasarkan uraian di atas, maka unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur keempat, yaitu unsur dengan korban luka berat, bahwa dalam penjelasan pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan luka berat yaitu luka yang mengakibatkan korban A. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, B. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, C. kehilangan salah satu panca indera, D. menderita cacat berat atau lumpuh, E. terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih, F. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, atau G. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 hari. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Laura Anna Adeleni, saksi Emilia, saksi Teguh Ikhwanul Ihsan AMDFT, dan saksi Dr. Pungki Dianita Sari, serta hasil visum et repertum rumah sakit Melia nomor 864 garing RSM garing DIR EXT garing FER garing 12 Remawi garing 2020 tanggal 21 Desember 2020 atas nama Laura Anna Adeleni, dan keterangan terdakwa Agung Sada Alam diperoleh fakta sebagai berikut. Bahwa akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian terdakwa tersebut, saksi Laura Anna Adeleni kemudian dibawa ke rumah sakit Mayala Depok, dan sebagaimana hasil visum et repertum rumah sakit Mayala nomor 864 garing RSM garing DIR EXT garing FER garing 12 Romawi garing 2020 tanggal 21 Desember 2020 diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 jam 04.46 WIB telah dilakukan pemeriksaan seorang penderita dengan nama Nona Laura Anna Adeleni dengan keadaan pada pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala sebelah kiri sebanyak 2 buah luka, ukuran terpanjang kurang lebih 5 cm dan ukuran terpendek 2 cm. Letak luka dari puncak kepala kurang lebih 7 cm, dari tengah kiri kurang lebih 10 cm, dari garis tengah kepala kurang lebih 6 cm dengan tepi tidak tajam. Terdapat luka lecet di leher bagian depan. Terdapat luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 2 cm dan terlihat memar. Dengan kesimpulan diagnosa, cedera kepala ringan dan luka robek di kepala, serta luka lecet di leher dan di punggung tangan kanan. Kelainan-kelainan tersebut terjadi karena benda tumbul. Kelainan-kelainan tersebut timbullah penyakit dan berhalangan buat menjalankan pekerjaan. Pasien tersebut dirawat di RS Mediala Depok dari tanggal 8 Desember 2019 sampai tanggal 12 Desember 2019. Sembuhnya belum bisa ditentukan karena ditata laksana lebih lanjut oleh dokter spesialis. Bahwa sejak tanggal 12 Desember 2019 saksi Laura Anna Adeleni dipindahkan ke RS Mayapada Lebak Bulus dan mendapat perawatan di RS Mayapada sampai tanggal 18 Desember 2019, dan selanjutnya saksi Laura Anna Adeleni menjalani perawatan fisioterapi di RS Premi Binaro dan dilanjutkan menjalani fisioterapi oleh tenaga fisioterapi dari RSUD Jati Sampurna Bekasi. Dengan kondisi terakhir hingga saat ini kedua tangan bisa digerakkan namun belum sempurna dan kedua kaki masih mengalami kelumpuhan. Bahwa dalam persidangan, saksi Dr. Pungki Dianita Sari menerangkan sebagai berikut. Benar, saksi mendatangi pasien perempuan dan saksi mendapati keadaan pasien perempuan yaitu tangan sakit, yaitu tangan sebelah kanan, leher bagian belakang nyeri, ada luka di leher dan kepala, keadaan sadar. Benar, setelah melihat kondisi pasien perempuan tersebut, kemudian saksi meminta kepada pasien perempuan untuk mengangkat kedua tangan, tapi si pasien mengatakan tangan saya nyeri. Benar, saksi juga meminta kepada pasien perempuan untuk mengangkat kedua kakinya, tapi si pasien kembali mengatakan tangan saya nyeri. Benar, yang dialami pasien perempuan waktu itu adalah emergensi dan saksi menemukan kecurigaan awal. Benar, di dalam visum et repertum saksi menyebutkan sembuhnya belum bisa ditentukan karena ditata laksana lebih lanjut oleh dokter spesialis. Hal itu dikarenakan adanya rasa nyeri pada pasien, namun nyeri tersebut tidak dapat dinilai dan harus ditata laksana oleh dokter spesialis. Benar, keluhan rasa nyeri Laura yang saksi tidak dapat menilai tersebut, yaitu keluhan rasa nyeri di leher. Benar, Laura diperiksa terlebih dahulu karena kondisi Laura yang tidak dapat melakukan aktivitas secara normal, yang menunjukkan adanya indikasi kedaruratan. Benar, hasil pemeriksaan terhadap Laura diperoleh kesimpulan dengan kesimpulan diagnosa cedera kepala ringan dan luka robek di kepala, serta luka lecet di leher dan di punggung tangan kanan. Kelainan-kelainan tersebut terjadi karena benda tumbul. Kelainan-kelainan tersebut timbullah penyakit dan berhalangan buat menjalankan pekerjaan. Pasien tersebut dirawat di RS Meliala Depok dari tanggal 8 Desember 2019 sampai tanggal 12 Desember 2019. Sembuhnya belum bisa ditentukan karena ditata laksana lebih lanjut oleh dokter spesialis. Benar, disebutkan
Sembuhnya belum bisa ditentukan karena ditata laksana lebih lanjut oleh dokter spesialis, sebab pemeriksaan terhadap Laura didapati rasa nyeri di leher oleh Laura. Akan tetapi saksi tidak menyebutkannya di hasil visum et repertum. Hal itu dikarenakan saksi tidak berani menyimpulkan, sebab saat Laura diminta untuk mengangkat kedua tangan dan kakinya, Laura tidak melakukannya, sementara itu adalah untuk saksi diagnosa. Benar, maksud cedera kepala ringan adalah tidak ada tanda peningkatan di tekanan di kepala. Bahwa dalam persidangan saksi Teuku Ikhwanul Ihsan AMDFT menerangkan sebagai berikut. Benar, korban Laura menjalani fisioterapi dikarenakan mengalami kelumpuhan. Benar, yang saksi lihat kelumpuhan itu disebabkan karena patah tulang leher, sambil tangannya menunjuk ke arah leher belakang saksi. Benar, di bulan Agustus 2020, saksi melakukan fisioterapi kepada korban Laura atas permintaan pihak korban Laura ke rumah sakit. Benar, saat pertama kali saksi melakukan fisioterapi kepada korban Laura, saat itu yang saksi lihat Laura mengalami kelumpuhan, di mana anggota gerak atas dan bawah tidak bisa digerakkan. Benar, saksi melakukan fisioterapi rutin, bisa sampai 3 kali dalam seminggu. Benar, bentuknya seperti terapi melatih gerak dan memberi obat. Benar, saat mengajukan fisioterapi, ada hasil pemeriksaan dari rumah sakit sebelumnya yang ditunjukkan kepada saksi seperti hasil pemeriksaan dari RS Mayapada, dan ada lagi tetapi saksi lupa. Benar, dari apa yang saksi lihat dan dari histori yang mengakibatkan korban Laura seperti itu adalah awalnya diakibatkan karena kecelakaan yang dialami korban Laura. Bahwa benar untuk sekarang ini perkembangan yang saksi lihat, korban Laura sudah bisa menggerakkan kedua tangan dan jari-jarinya, sudah bisa memegang benda, sedangkan untuk anggota gerak bawah seperti kaki belum bisa digerakkan. Bahwa benar kemungkinan untuk sembuh dalam kasus-kasus seperti ini, seperti korban Laura 1:1000. Benar, kalaupun bisa sembuh, itu tidak bisa ditentukan berapa lama, dan kalaupun sembuh itu tidak akan sempurna. Bahwa hasil visum et repertum Rumah Sakit Meliala nomor 864/RSM/DIR EXT/FER/12 Romawi 2020 tanggal 21 Desember 2020 tersebut dikuatkan oleh Medical Discharge Summary Mayapada Hospital tanggal masuk 12 Desember 2019, tanggal keluar 18 Desember 2019, yang pada pokoknya menerangkan diagnosa masuk, dislokasi C4-C5, diagnosa keluar, diagnosa utama spinal cord injury, dan diagnosa penyerta dislokasi C4-C5. Sementara dari hasil anamnesis, keluhan utama kedua kaki tidak bisa digerakkan, riwayat penyakit seperti pingsan dan nyeri. Kemudian surat pendukung lainnya yaitu surat keterangan fisioterapi RS Premier Bintaro tanggal 4 Januari 2020 atas nama pasien Nona Adeleni Laura Ana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan dengan SCI, AIS, ANLC5, EC dislokasi cervical, traumal post ACDV dan PSWC 45, neurogenic bladder dan bowel. Saat ini perlu melanjutkan fisioterapi dengan program terapi carepan, mobilisasi ke arah duduk, tense elbow manus bilateral, dan NMES quadriceps bilateral. Exercise pen 45 menit, breathing exercise PLB di breathing incentive psychometry, stimulasi gerak UE dan LE bilateral, bed mobilization, lock rolling, bed recline tegak, stimulasi neck dan trunk control, latihan duduk dengan neck collar. Yang ketiga adalah formulir KM rawat jalan pelayanan kedokteran dan fisioterapi RSUD Jati Sampurna kelas D tertanggal 6 Agustus 2021 dengan program tindakan terapis berupa fisioterapi, tense, dan exercise. Kemudian resume medis UPTD RSUD kelas D Jati Sampurna pemerintah Kota Bekasi dengan keluhan saat masuk adalah kelemahan keempat anggota gerak. Berdasarkan keterangan saksi Dr. Pungki Dianitasari dan keterangan saksi Teuku Ikhwanul Ihsan AMDFT tersebut dihubungkan dengan hasil visum et repertum RS Melia nomor 864/RSM/DIR EXT/FER/12 Romawi 2020 tanggal 21 Desember 2020 dan surat-surat yang mendukungnya, maka diperoleh benang merah bahwa kelumpuhan yang dialami oleh saksi Lara Ana Adeleni diakibatkan oleh karena kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena kelalaian terdakwa dalam mengemudikan mobilnya. Dan kami berpendapat bahwa apa yang dialami oleh saksi Laura Ana Adeleni adalah luka berat sebagaimana penjelasan pasal 229 ayat 4 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan demikian maka unsur dengan korban luka berat telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa dengan terbuktinya unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor, unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan unsur dengan korban luka berat, maka telah dapat dibuktikan terdakwa adalah sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya melakukan tindak pidana, sehingga unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum, terdakwa dan pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, dan oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat menindakkan kesalahan terdakwa, juga alasan pembenar maupun pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum, maka terhadap terdakwa dapat dipersalahkan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kelumpuhan bagi korban Laura Anna Adeleni yang berdampak kepada hilangnya produktivitas korban Laura Anna Adeleni sebagai seorang selebgram. Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak psikologis dan trauma bagi korban Laura Anna Adeleni. Luka berat atau kelumpuhan yang dialami oleh korban Laura Anna Adeleni tidak dapat dipastikan kesembuhannya. Terdakwa mengemudikan kendaraannya dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban Laura Anna Adeleni, serta tidak ada bantuan biaya perawatan dan atau pengobatan dari terdakwa kepada korban Laura Anna Adeleni. Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama di persidangan. Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum karena suatu tindak pidana. Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Agung Sabda Alam Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam dakwaan tunggal penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agung Sabda Alam Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 10 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa disita dari Agung Sabda Alam Muhammad berupa SIM A atas nama Agung Sabda Alam Muhammad dikembalikan kepada Agung Sabda Alam Muhammad. Dan 4. Menetapkan agar terdakwa Agung Sabda Alam Muhammad dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan kami serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan penasihat hukum terdakwa dan juga terdakwa pada hari ini Selasa tanggal 4 Januari 2022. Sekian yang mulia.